Hai guys, kembali lagi bersama gua di Wandi Channel Review. Di video kali ini akan gue bawakan alur cerita film yang berjudul No Eki tahun 2022, di mana film ini menceritakan tentang seorang kewes cantik yang harus bekerja keras menyelamatkan seorang bocil dari korban penculikan. Kira-kira akan seseru apa? Oke lah, daripada kalian kesel sampai-sampai pengen dagor aki-aki bedegong, mending kalian saksikan saja alur cerita film ini. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang pecandu narkoboy bernama Derby yang harus menjalani rehabilitas setelah digerebek Pak Polisi di kontrakan bedengnya saat sedang pesta uyah haram. Darby. The whole pushing a rock. Darby, phone for you. Tidak lama kemudian seorang dokter pun memanggil si Derby karena ada telepon untuknya, dan ternyata telepon itu berasal dari pacarnya si Derby yang bernama Bill, di mana si Bill memberitahukan tentang keadaan ibunya yang harus masuk ke rumah sakit setelah penyakit rombehennya kambuh, dan akibat penyakitnya itu semakin parah, ibunya pun harus segera dioperasi. Si Bill pun meminta ke si Derby untuk menghubungi saja adiknya jika ingin tahu keadaan ibunya sekarang. Hingga setelah mendengar hal itu, si Derby pun berniat untuk menelpon adiknya. Namun si dokter melarangnya karena di tempat ini hanya bisa menerima telepon saja, tidak diperbolehkan untuk menelpon keluar. Mendengar hal itu, si Derby pun memohon ke si dokter untuk mengizinkannya karena saat ini ibunya sedang sakit parah. Namun si dokter yang tak ingin di PHK tetap tak mengizinkannya. Darby. Singkat waktu, di malam harinya si Derby pun berniat menemui seorang pecandu bernama Encun, di mana selama ini si Derby telah mengetahui bahwa si Encun diam-diam telah menyembunyikan HP di tempat tidurnya, dan jika si Encun tak meminjamkannya maka dia akan melaporkan hal ini ke si dokter. Mendengar ancaman itu, si Encun yang tak ingin HP-nya disita si dokter pun langsung meminjamkannya. No one gets to make calls. Setelah itu si Derby pun langsung menelpon adiknya yang bernama Depon dan meminta bantuan ke si Depon untuk mengeluarkannya dari panti rehab ini agar dia bisa menjenguk ibunya. Namun si Depon yang sudah kecewa ke si Derby jelas menolaknya karena dia merasa seorang pecandu seperti si Derby pantas di tempat ini. Terlebih lagi jika dia keluar hanya akan memperburuk keadaan ibunya saja. Sesaat kemudian, karena tidak ada pilihan lain, si Derby pun berniat kabur dari panti rehab ini agar bisa menjenguk ibunya di rumah sakit. Dan setelah berhasil keluar dari panti rehab itu, si Derby pun bergegas pergi menuju rumah sakit. Expect delays. Namun di tengah perjalanan suenya hujan salju super tebal turun. Melihat hal itu, mau tidak mau dia pun harus memberhentikan perjalanannya terlebih dulu. Hingga tidak lama kemudian dia pun mendapatkan pesan dari adiknya, di mana si ibu yang sudah kecewa dengan kelakuan si Derby selama ini melarangnya untuk datang ke rumah sakit karena hanya akan memperburuk keadaannya saja. Mendengar bacotan fakta itu, jelas saja si Derby pun merasa sedih. Kemudian dia pun berniat memakai uyah haramnya lagi untuk menghilangkan kesedihannya. Namun seketika dia pun mengurungkan niatnya itu karena ingin membuktikan ke semua orang bahwa dia juga bisa berubah. You okay, man? Tidak lama kemudian si Derby yang kepeloran pun dikagetkan oleh kedatangan si Sheriff yang menanyakan tujuannya. Kemudian si Derby pun memberitahukan bahwa dia ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Mendengar hal itu, si Sheriff pun menyarankan ke si Derby untuk pergi ke pusat informasi terlebih dulu karena jalanan saat ini sedang ditutup sementara akibat ada badai salju. Karena tidak ada pilihan lain, si Derby pun bergegas pergi ke sana sambil menunggu badai salju reda.
Singkat waktu, akhirnya si Derby pun sampai ke pusat informasi dan ternyata tak hanya si Derby saja, melainkan ada beberapa orang yang harus menunggu di tempat itu karena terjebak badai salju. Sesaat kemudian sambil ngopi cap kapal tilelep, si Derby yang masih kepikiran dengan ibunya pun berniat untuk menghubungi adiknya lagi. Namun karena pas sutradara tak memberikan sinyal, si Derby pun berniat mencarinya di luar. Namun seketika si Derby pun kaget setelah mendengar seseorang berteriak di dalam mobil karavan dan dikarenakan penyakit keponya kambuh, si Derby pun berniat mengeceknya. Betapa syoknya si Derby setelah melihat seorang bocil sedang disekap di dalam mobil karavan itu, dan dikarenakan mobil itu terkunci, si Derby pun harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Hingga di tengah kebingungan, dia pun kaget setelah melihat seseorang yang keluar. Takutnya itu si penculik, si Derby pun bergas masuk dan berpura-pura seolah tidak melihat apa-apa. Setelah di dalam, si Derby pun yakin jika si penculik bocil itu salah satu di antara mereka. Dia pun harus mencari tahu siapa si penculik itu agar bisa menyelamatkan si bocil. Hingga tidak lama kemudian, dia pun diajak duduk bareng oleh sepasang pasutri bernama Sandy dan Egg. Darby. Dan setelah memperkenalkan diri masing-masing, si Ed yang gabut pun mengajak mereka untuk main remi saja sambil menunggu badai salju reda. How do we play this thing? Sure we don't want to make Jack. San Jose, Jack. Jack. Hingga di tengah asiknya main remi, si Derby pun masih kepikiran dengan keadaan si bocil itu. Kemudian dia pun berpura-pura pergi ke toilet agar dia bisa menelepon polisi. Namun suenya pas saudara tak memberikan sinyal di tempat ini. Dirasa tidak cara lain, dia pun berniat menyelamatkan bocil itu sendiri. Dan dengan ilmu badog yang dia miliki, si Derby pun bisa dengan mudah membuka pintu mobil itu. Kemudian dia pun berniat untuk menyelamatkan si bocil. Namun seketika dia pun panik setelah mendengar seseorang yang datang. Tanpa pikir panjang, dia pun bergas bersembunyi menggunakan karung goni. That's a bad beat, huh? Dan ternyata si penculik itu adalah si gondrong yang bernama Lar. Melihat hal itu, si Derby pun berniat untuk melawannya. Namun seketika, dia pun langsung mengurungkan niatnya itu setelah melihat pistol FF yang si gondrong bawa. Melihat si gondrong pergi, si Derby pun meminta ke si bocil untuk menunggu terlebih dulu, sementara dia akan meminta bantuan untuk menyelamatkannya. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan ke si gondrong yang berniat masuk ke mobil karavannya. Namun seketika dia pun kaget setelah melihat jejak kaki. Dirasa ada seseorang yang telah mengetahui kejahatannya, dia pun bergegas mencarinya. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke seorang pria tampan bernama As yang merasa khawatir dengan keadaan si Derby karena sedari tadi dia belum juga keluar dari dalam toilet. Dirasa ini kebetulan, si Derby pun berniat memberitahukan hal ini ke si As. Melihat si gondrong yang sudah pergi, si Derby pun langsung memberitahukan tentang penculikan yang dilakukan oleh si gondrong ke seorang bocil. Dia pun mengajak si As untuk segera menyelamatkannya sebelum bocil itu modar kedinginan. Mendengar hal itu, si As pun meminta ke si Derby untuk memancing si gondrong keluar karena dia yakin si gondrong telah mencurigainya. Sementara dia akan menceritakan hal ini ke si Ed agar bisa membantunya menyelamatkan bocil itu.
Dan setelah di luar, si Derby pun bergegas menyelamatkan bocil itu. Namun seketika dia pun shock parah setelah mengetahui ternyata si As dan si Gondrong ini komplotan si penculik itu. Di tengah kebingungan, dia pun berniat meminta bantuan ke si Ed dan si Sandy. Sementara itu, si As pun sangat kesal ke si Gondrong karena telah lalai menjaga si bocil itu sampai-sampai si Derby mengetahui kejahatan yang mereka lakukan. Si As pun mengajak si Gondrong untuk segera mencarinya sebelum si Derby menceritakannya ke si Ed dan si Sandy. What are we gonna do? Namun untungnya si Derby telah pergi dari mobil karapan itu. Di tengah kekesalan, si As pun mengajak si Gondrong untuk segera mencarinya. Di sisi lain, si Derby yang tahu si Gondrong dan si As sedang mencarinya pun bergegas pergi menemui si Ed dan si Sandy. Namun suenya dia harus tertangkap lebih dulu oleh si As. Kemudian si As pun mengancam ke si Derby untuk tidak memberitahukan hal ini ke si Ed dan si Sandy jika tak ingin tangkoraknya bucat. Si As pun meminta ke si Derby untuk tidak ikut campur agar dia bisa segera membawa bocil itu pergi sebelum bocil itu modar akibat penyakit yang dia derita. Terlebih lagi mereka tidak akan menyakiti bocil itu dan akan segera mengembalikannya setelah uang tebusan yang orang tuanya berikan. This is about money. So here's what's gonna happen. We're gonna walk out. Hingga di tengah pengancaman, si Sandy pun datang. Dirasa ada yang tidak beres, si Sandy pun langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun jelas saja, si Derby yang tak ingin dipodaran oleh si As pun tak menceritakannya. Di sisi lain, si bocil Jay pun sedang berusaha melepaskan diri menggunakan cutter yang si Derby berikan. Kira-kira apakah usahanya itu akan berhasil? Singkat waktu sesaat kemudian setelah berkumpul kembali, si Derby pun merasa lega setelah melihat bocil itu berhasil keluar. Namun suenya si As yang melihatnya pun langsung memberikan kode si Gondrong untuk segera menangkapnya. Sementara itu si Derby pun berniat merencanakan sesuatu untuk menyelamatkan si bocil. Namun jelas saja si As yang menyadari hal itu pun bergegas mengikutinya. Di saat si As akan menghabisi si Derby, si Gondrong pun datang dan memberitahukan bahwa bocil itu telah kabur ke tengah hutan. Mendengar hal itu, si As pun mengajak si Gondrong untuk segera mencarinya sambil menyandra si Derby. No matter how cool she is. She won't get far. Yeah. Singkat waktu sesampainya di hutan, si Derby pun terlihat merencanakan sesuatu agar bisa kabur dari cengkraman si As dan si Gondrong. Dan walaupun harus membui ke gawir yang bersalju, namun untungnya si Derby berhasil lolos dari si As dan si Gondrong. Di tengah rasa encok, dia pun bergegas pergi menemui si Ed dan si Sandy. Di sisi lain, si Ed yang mendengar suara tembakan itu pun bergegas mengeceknya. Hingga sesampainya di luar, si Ed pun kaget setelah melihat seseorang yang pingsan. Tanpa pikir panjang, dia pun bergegas menolongnya. Yeah, he's alive. Dan ternyata orang itu adalah si bocil Jay. Kemudian si Ed pun meminta ke si Sandy yang seorang mantan perawat untuk segera memeriksanya. Tidak lama kemudian si Derby pun datang. Melihat si bocil Jay ada di tangan si Ed dan si Sandy, si Derby pun langsung menceritakan semuanya. Dia pun mengajak si Ed dan si Sandy untuk segera pergi membawa bocil itu pergi sebelum mereka dihabisi oleh si As dan si Gondrong. Hingga di tengah obrolan, seketika mereka pun panik setelah melihat kedatangan si As dan si Gondrong. Melihat hal itu, si Ed pun langsung mengancam mereka untuk tidak berani masuk jika tak ingin dia tembak. Tanpa mereka sadari jika sebenarnya si Ed tidak memiliki senjata apapun. Namun mereka yang mempercayainya bergegas bersembunyi di bawah pohon jengkol.
Kemudian si As pun meminta ke si Ed untuk segera mengembalikan bocil itu sebelum dia modar. Terlebih lagi dia memiliki obat untuk menyembuhkannya. Dirasa perkataan si As ada benarnya, si Sandy pun meminta ke si Ed untuk menyerahkannya saja. Namun jelas saja, si Derby yang sudah mengetahui kejahatan mereka pun menolaknya. Di tengah kekesalan, si As pun berniat melakukan sesuatu. They're walking back with a heavy gas can. Dan ternyata si As berniat membakar mereka hidup-hidup jika tak menyerahkan bocil itu. Is this Lowry? Betapa soknya si Derby dan si Ed setelah mengetahui ternyata si Jay mengenali si Sandy. Dan ternyata si Sandy ini adalah perawat di rumahnya si Jay. Dan si Cindy juga ikut andil dalam penculikan ini. Dirasa penyamarannya sudah terbongkar, dia pun langsung memberitahukan ke si As jika sebenarnya si Ed tidak memiliki senjata. Wait! Kemudian si Sandy pun langsung menceritakan jika dia terpaksa melakukan semua ini demi mendapatkan uang untuk modal masa tuanya nanti. Terlebih lagi, uang pensiunan yang si Ed dapatkan hanya untuk menutupi cicilan ke Bank Emok saja. Mendengar hal itu, jelas saja si Ed pun merasa tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh istrinya itu. Drop it! Are you done? Setelah mendengar penjelasan dari si Sandy, si Derby yang sempat mendengar obrolan si As dan si Gondrong di hutan pun memberitahukan jika sebenarnya si As dan si Gondrong tidak berniat untuk meminta tebusan ke orang tuanya si Jay dikarenakan mereka ini adalah sindikat perdagangan manusia. Mendengar hal itu, jelas saja si Sandy pun sangat shock karena selama ini usahanya untuk mendapatkan uang jutaan dolar akan sia-sia saja. Someone offering you more than that? Think about the fucking money. Shut up! Nah, sekali si Ed dan si Sandy pun harus modal mengenaskan setelah di headshot oleh si As. Setelah itu, dia pun berniat melakukan sesuatu ke si Derby. Dan setelah memaku tangannya si Derby, si As pun mengajak si Gondrong pergi guna mempersiapkan sesuatu. Dirasa ini kesempatan, si Derby yang melihat sebuah palu pun berniat untuk mengambilnya. Namun dikarenakan palu itu kejauhan, dia pun meminta bantuan ke si Jay untuk segera mengambilnya sebelum si As dan si Gondrong datang. Dan setelah mengambil palu itu, si As dan si Gondrong pun datang. Sambil menunjukkan HP si Derby yang dia sita, si As pun memberitahukan bahwa ibunya telah meninggal di rumah sakit. Mendengar hal itu, jelas saja si Derby pun sangat sedih. Kemudian, si As pun meminta ke si Gondrong untuk menjaga mereka sementara dia akan mencari kunci mobil yang si Derby buang. Lars! Selepas si As pergi, si Derby pun meminta bantuan ke si Jay untuk segera mematikan lampu karena dia yakin si Gondrong tidak akan berani menyakitinya. Jay, sit down. Lars, it's okay. I need you to sit down now. Wait, no. Hingga di tengah lampu ngejepret, si Derby pun berusaha mencabut paku yang mencucuk tangannya. Dan akhirnya walaupun harus merasakan ngilu sampai ke bol-bol, si Derby pun berhasil mencabut paku itu. Di sisi lain, si As pun telah berhasil menemukan kunci mobil itu. Namun seketika dia pun kaget setelah mendengar sesuatu. Dirasa telah terjadi sesuatu, dia pun bergegas mengeceknya. Don't let her.
Lebok tas ya, seketika si Gondrong pun harus merasakan migrain ekstrim setelah tanpa disengaja tertembak paku 10. Dirasa ini kesempatan, si Derby pun langsung mengajak si bocil jelly untuk segera pergi. Sementara itu, si As yang merasa bersalah pun mencoba untuk menenangkannya. Go home, okay? Yeah. Okay, We're okay. gonna go. Doris. Malang sekali si Gondrong pun harus modal mengenaskan setelah diseledot oleh darahnya si Ed hingga paku yang mencucuknya itu lebih dalam ke tengkoraknya. Melihat hal itu, jelas saja si As pun sangat marah ke si Derby dan berniat untuk menghabisinya. Sementara itu, si Derby yang sudah masuk ke mobilnya pun berniat pergi dari tempat ini. Namun sungguh suwe akibat ban mobilnya tertembak paku, mobilnya pun harus mubui menabrak tiang listrik. Dirasa si Derby tidak akan bisa lari lagi, si As pun berniat membakar tempat ini terlebih dulu untuk menghilangkan barang bukti. Dan setelah membakar tempat itu, si As pun berniat menghabisi si Derby. Di sisi lain, si Derby yang baru saja sadar pun panik setelah melihat si As mulai mendekati mobilnya. Dirasa tidak ada cara lain lagi, dia pun berniat melawannya. Tidak lama kemudian, seketika si As pun panik setelah melihat kedatangan seorang serip. Dirasa sudah terjadi sesuatu, si serip yang merasa curiga pun berniat untuk mengeceknya. Sir! There are people that are harming me! Listen to me! Put down! Dan suenya akibat tidak tahu apa-apa, si Seri pun langsung menembak si Derby. Hingga akhirnya si Seri pun harus modal mengenaskan di headshot oleh si As. Setelah itu si As pun berniat untuk menghabisi si Derby. Is it like this? Dan walaupun dengan tenaga sisa, akhirnya si Derby pun berhasil menghabisi si As. Setelah itu, di tengah rasa mules eksim, dia pun langsung minta bantuan menggunakan radio si Serip. Singkat waktu beberapa minggu kemudian, si Derby pun kembali ke pusat rehab itu guna menghilangkan kecanduan narkoboynya selama ini. Dan sekarang si Derby pun merasa senang karena adiknya kini sudah memaafkan semua kesalahan yang dia pernah lakukan. Hingga film pun sudah berakhir. Oke lah, nggak mungkin segitu saja alur cerita film dari Exit tahun 2022. Maaf jika ada salah kata. Nantikan video terbaru lainnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.